Perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin. Tugas Ibu Faridatun Nikmah, MPD. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Santri Karisma Ramadhani, Dan saya, Bilqis Alifiana. Dalam video kali ini kami akan membahas mengenai Khulafaur Rasyidin, yakni ada 4: Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Khalifah pertama yakni Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq memiliki nama asli Abdullah bin Abi Quhafa bin Utsman bin Amr bin Mas'ud bin Tamim Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr At-Taimi Al-Quraisy. Beliau lahir pada tahun 570 Masehi dari keluarga terhormat yang disegani oleh masyarakat sekitar. Ayahnya yang bernama Utsman bin Amir, sedangkan ibunya yang bernama Ummu Al-Khair Salamah bin Sahr bin Ka'ab. Abu Bakar merupakan salah satu sahabat pertama kali masuk Islam yang disebut As-Sabiqunal Awwalun. Julukannya Abu Bakar yakni bapak pemagi karena dari pagi-pagi betul memeluk agama Islam. Beliau mendapatkan gelar Asy-Siddiq dari Rasulullah karena beliau selalu membenarkan apa saja yang dikatakan Rasulullah, terutama pada peristiwa Isra Mi'raj. Selanjutnya yakni perkembangan pada masa Abu Bakar. Yang pertama yakni perkembangan ekonomi. Dalam pemerintahan Abu Bakar yang berjalan kurang lebih 2 tahun, beliau banyak dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan, baik dalam negeri yang berawal dari kelompok murtad, nabi palsu, serta orang yang tidak mau membayar zakat. Yang kedua yakni ilmu pengetahuan. Pada masa Abu Bakar, dinamika intelektual yang paling terkenal dan sangat berpengaruh hingga masa sekarang adalah sejarah tentang pengumpulan Al-Quran atau kodifikasi Al-Quran. Ketiga yakni perkembangan politik. Ekspansi perluasan wilayah Islam, Abu Bakar tidak banyak melakukan karena kesibukannya untuk mengurusi masalah internal, karena masa pemerintahannya juga terlalu singkat, selama 2 tahun. Khalifah yang kedua yakni Umar bin Khattab. Nama Umar bin Khattab yakni Umar bin Khattab bin Nafil bin Abdul Al-Uzza bin Rabbah bin Ka'ab bin Lu'ay Al-Quraisy adalah nama lengkapnya. Menurut silsilah Umar, Nabi adalah kakek buyut ke-7 dan kakek buyut ke-6 dari pihak ibunya. Umar lahir 4 tahun sebelum perang Fijar di Mekah. Terlepas dari klaim Ibnu Katsir bahwa ia lahir 13 tahun setelah kelahiran Rasulullah, Nabi Muhammad 13 tahun lebih tua darinya. Beliau dalam berbicara sangat fasih dan beliau juga tegas dalam membela yang hak dan yang batil dalam menyatakan pendapatnya. Selanjutnya yakni perkembangan pada masa Umar bin Khattab. Yang pertama yakni perluasan wilayah. Dalam masa kepemimpinan selama 10 tahun Umar radhiyallahu anhu, itulah penaklukan penting dilakukan orang Arab. Tak lama sesudah Umar radhiyallahu anhu memegang tampuk kekuasaan sebagai khalifah pada masa tahun 14 Hijriah, Damaskus berhasil dikuasai sebagai dengan perjanjian dan kekuatan. Homs dan Balbalak dikuasai dengan perjanjian, serta Basrah dan Ubulah dapat dikuasai dengan kekuatan. Kedua yakni bidang kemiliteran. Umar bin Khattab dicatat sejarah sebagai orang yang pertama kali mendirikan kamp militer dan permanen. Umar mendirikan pos militer di daerah perbatasan. Umar juga yang mengatur berapa lama seorang suami diperbolehkan pergi berjihad meninggalkan istrinya. Yaitu tidak melebihi selama 4 bulan. Ketiga yakni bidang ekonomi. Pendirian Baitul Mal atau Bait al-Mal untuk mengelola keuangan negara, membuat pecahan uang dirham dan menentukan timbangannya, menentukan nafkah anak jalanan yang diambil dari Bait al-Mal.
Yang selanjutnya yaitu khalifah yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Nama lengkapnya ialah Utsman ibn Affan ibnu Abdil As bin Umayyah dari pihak Quraisy. Ia memeluk Islam lantaran ajakan Abu Bakar dan menjadi salah seorang sahabat dekat Nabi. Melalui persaingan ketat dengan Ali, tim formatur yang dibentuk oleh Umar bin Khattab akhirnya memberi mandante kekhalifahan kepada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah sebelum berusia 70 tahun. Ia adalah khalifah ketiga periode Khulafaur Rasyidin, khalifah yang dipilih oleh dewan yang disebut Syuro. Seorang sahabat sangat berperan dalam awal perkembangan Islam, baik yang berkembang secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Ia juga dijuluki Zur al-Nurayn, yang artinya dengan dua cahaya, karena menikah dengan dua putri Nabi Muhammad SAW yang bernama Ruqayyah dan Kulthum. Yang selanjutnya yaitu perkembangan pada masa Utsman bin Affan. Membukukan Al-Quran, memperluas wilayah kekuasaan Islam, mengangkat gubernur dari kalangan keluarga, dan menghadapi sejumlah pemberontakan yang membuatnya terbunuh. Melakukan perluasan Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Yang kedua yaitu ekonomi. Ada zakat, khoraj, ziyad, dan usyur. Nah, yang ketiga yaitu pada masa Khalifah Utsman bin Affan, pelaksanaan pendidikan Islam tidak jauh berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Pendidikan pada masa ini hanya melanjutkan apa yang telah ada. Hanya sedikit perubahan yang mewarnai pelaksanaan pendidikan Islam dari apa yang telah ada. Khalifah yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib termasuk di antara orang-orang yang dicintai Rasulullah SAW. Walaupun bukan orang yang dicintai secara mutlak, Rasulullah SAW sangat mencintainya seperti anaknya sendiri. Sampai beliau berkenan menikahkan dengan putri kesayangannya, yaitu Fatimah al-Zahra. Ada beberapa hadis Nabi mengenai kecintaannya kepada Ali. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar dan Aisyah. Sangatlah wajar apabila Rasulullah SAW sangat mencintainya karena Ali adalah putra pamannya yang diasuh semenjak kecil dan terlebih Ali adalah suami dari putri kesayangannya. Yang selanjutnya yaitu perkembangan pada masa Ali. Yang pertama, memecat kepala-kepala daerah angkatan Utsman. Menurut pengamatan Khalifah Ali bin Abi Thalib, para gubernur inilah yang menyebabkan timbulnya berbagai gerakan pemberontakan terhadap pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Yang kedua yaitu menarik kembali tanah milik negara. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, banyak para kerabatnya yang diberikan fasilitas dalam berbagai bidang, sehingga banyak di antara mereka yang kemudian merongrong pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan dan harta kekayaan negara. Yang terakhir yaitu di antara kebijakan ekonomi pada masa pemerintahannya, ia menetapkan pajak terhadap para pemilik hutan sebesar 4.000 dirham dan mengizinkan Ibnu Abbas, gubernur Kufah, memungut zakat terhadap sayuran segar yang akan digunakan sebagai bumbu makanan.